Ciri-ciri orang yang selalu ditolak saat dia mengajukan pinjaman di pinjol manapun. Yuk, kita akan cari tahu penyebabnya dan barangkali ini bisa jadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman yang sudah mampir di video ini sehat-sehat selalu dan diberikan kemudahan rezeki oleh Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin. Jadi teman-teman, ya ada beberapa golongan atau ciri-ciri yang ya kalau bisa dibilang orang-orang ini orang-orang yang biasanya susah banget buat dapat pinjaman dan seterusnya. Nah, ada juga yang berkaitan dengan profesi, ada juga yang berkaitan dengan histori pinjamannya, dan ada juga yang orang-orang yang memang sebenarnya belum pernah minjam sama sekali, tapi kenapa kok dia tiba-tiba susah banget buat dapat pinjaman. Oke, jadi kita bahas ke arah profesi dulu. Ada rumor yang mengatakan dan memang kadang kenyataan ya, untuk orang-orang yang bekerja di bidang hukum, ya itu sangat susah sekali untuk di-approve jika mengajukan pinjaman. Ya, terutama untuk yang motor-motor itu biasanya minjol-minjol juga, yang latar belakangnya hukum, yang kerjaannya pengacara, kalau lagi mau minjol, sebenarnya kayak nggak ada ya pengacara yang minjol ya. Cuman ya itulah, orang-orang yang berlatar belakang sebagai pengacara atau mungkin suaminya pengacara, istrinya pengacara, dan lain sebagainya, itu akan sangat sulit sekali untuk di-approve. Kenapa? Karena pinjol tahu bahwa orang-orang ini kalau dia tidak bisa membayar, dia paham hukum, ngerti hukum, dan tahu resikonya bahwa gagal bayar di aplikasi pinjol itu sebenarnya nggak berat. Resikonya itu bukan sesuatu yang menakutkan gitu loh. Makanya mereka agak susah nih untuk mencairkan ke orang-orang atau ke nasabah yang mungkin punya profesi di bidang hukum. Ya seperti itulah ilustrasinya ya teman-teman ya. Dan satu hal lagi ya teman-teman, buat semuanya juga yang perlu dipahami juga buat kalian. Ada beberapa juga yang mungkin bisa dibilang ya punya histori buruk soal pinjaman. Ya pernah ada kredit macet, slik OJK-nya bermasalah. Ini sudah menjadi bukan rahasia lagi lah ya. Semua orang udah tahu kalau kita udah slik OJK, kalau kita punya histori pinjaman yang jelek, punya histori kredit macet, itu akan mempersulit kita untuk mendapatkan pinjaman. Nah, ini udah pada tahu nih histori-histori seperti ini. Tapi kadang ada juga orang yang sebenarnya dia nggak masalah pinjamannya, nggak pernah bermasalah. Tapi orang yang ada di satu rumah atau mungkin satu kartu keluarga di alamat yang sama bermasalah dan masalahnya itu besar, kredit macetnya itu parah. Terkadang itu juga mempengaruhi meskipun tidak ada data atau aturan yang menjelaskan bahwa oh kalau ini resikonya bakal berdampak ke keluarganya, nggak ada. Tapi biasanya cenderung tim analis itu mengurangi atau mungkin menurunkan ya chance untuk disetujui pinjamannya. Nah ya, cuman kalau pinjol sih kayaknya agak-agak kendor deh untuk urusan soal itu. Nah sekarang yang ketiga ini adalah orang-orang tipikal yang nggak pernah pinjam sama sekali, nggak pernah punya utang sama sekali, yang mana ya karena dia nggak punya semuanya, ya akhirnya ya teman-teman ya, akhirnya karena dia nggak punya semua, nggak pernah ada histori, nggak pernah ada apa ya istilahnya, rekam jejak kalau dia itu bisa membayar. Nah itu juga kadang susah banget dia untuk mendapatkan pinjamannya. Kalau pinjol, ya mungkin pinjol yang nggak terlalu ketat, yang gampang cair, itu biasanya bisa cair. Tapi kalau pinjol yang termasuk salah satu pinjol besar, yang ketat, nah itu akan sulit sekali cair. Orang ini nggak punya histori. Si tim analisnya akan gambling tuh. Ini akan kayak 50-50 gitu ya. Orang ini resikonya tinggi, resikonya rendah. Nah, biasanya didukung dengan ya pekerjaan saat ini, penghasilan, lokasi kerja, rumah, dan lain sebagainya. Kalau semuanya mendukung, ya dia pasti akan gampang dapat pinjaman. Tapi kalau enggak, ya akan sangat sulit ya. Jadi itulah beberapa golongan-golongan orang yang sangat sulit sekali untuk bisa di-approve pinjamannya. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.